Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-23. Demikianlah dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali kepada hakikat kita di dalam ciptaan Allah. Kita diciptakan dari debu yang tidak berharga, tetapi menjadi berharga karena Allah telah menjadikan debu tanah itu menjadi berharga karena Allah memberikan rohnya atau nafasnya. Sehingga kita yang diciptakan dari debu tanah yang tidak memiliki hidup akhirnya mendapatkan kehidupan. Karena hiduplah maka kita berharga. Karena itu hargailah hidup kita. Nah, ketika kita hidup, maka sebelum kita memiliki kehidupan, maka kita perlu dilahirkan. Kata dilahirkan berarti ada kehidupan baru yang akan dijalani setiap manusia. Nah, karena manusia sudah dilayakkan dan diizinkan untuk hidup, maka pakailah kehidupan. Namun apa yang terjadi di dalam kehidupan yang awalnya diciptakan oleh Allah segambar dan seturut dengan Allah, menjadi rusak karena manusia telah melanggar apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Manusia tidak taat kepada Allah. Manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa. Kejatuhan manusia ke dalam dosa itulah yang mengakibatkan kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang fana. Kehidupan yang memiliki limit dan batas. Sehingga kematian adalah suatu upah daripada keberdosaan. Upah daripada keberdosaan itulah yang membuat kita akhirnya hidup di dalam kefanaan ini. Hidup di dalam penderitaan ini. Hidup di dalam kesakitan ini. Tetapi dengan adanya kefanaan, Allah akhirnya merubah segala tatanan. Akhirnya Allah merancangkan suatu keselamatan. Allah merancangkan suatu pembebasan. Allah merancangkan suatu jaminan kehidupan. Sehingga firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Karena kita mau melihat suatu perubahan. Bukan lagi kita harus hidup di dalam keberdosaan. Memang kita adalah orang berdosa, tetapi jangan hidup di dalam keberdosaan lagi. Karena kita harus keluar dari keberdosaan itu. Kita yang tadinya telah merenggang dengan Allah, telah jauh hubungan dengan Allah, tetapi dengan adanya Yesus Kristus, kita sudah didekatkan kembali, sudah didamaikan kembali, sehingga kita mau dilahirkan kembali. Bukan lagi dari benih yang fana, tetapi apa kata firman Tuhan hari ini? Tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah. Firman Allah merubah kita dari hidup yang fana menjadi hidup yang penuh dengan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu tidak dapat kita dapat melalui kehidupan yang fana. Karena itu, hidup yang kekal harus kita terima dari yang memiliki hidup kekal. Siapakah sang pemilik kehidupan yang kekal? Yaitu Allah itu sendiri. Allah itu sendiri yang akan memberikan hidup kekal kalau kita mau dilahirkan kembali oleh firman Allah. Berarti hidup kita haruslah hidup yang menyatakan firman Allah, hidup yang seturut dengan firman Allah, hidup yang benar-benar menyatakan kasih setia Allah, yaitu firman Allah yang hidup. Karena hidup kita ini harus menjadi firman yang benar-benar hidup. Jadi bukan hanya firman yang mendengar, firman yang hanya bicara saja, tetapi firman itu harus dihidupi, harus dilakoni, dan harus nyata dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena itu Bapak Ibu,
dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nyatakanlah firman Allah dalam kehidupan kita. Karena kita mau dilahirkan kembali, bukan lagi dari benih yang fana, tetapi kita mau keluar dari benih yang fana kepada benih yang tidak fana, yaitu oleh pembaharuan firman Allah yang telah kita dengar, yang telah kita pelajari, dan saat ini haruslah kita hidupi. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami adalah manusia yang fana. Tapi Engkau menjanjikan agar kami dilahirkan kembali, bukan lagi dari benih yang fana, tetapi benih yang tidak fana oleh firman Tuhan, agar kami mendapatkan atau memperoleh kehidupan yang kekal. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di seluruh kehidupan kami. Aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya Engkau berkati Tuhan, agar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah kehidupan kami. Berkatilah kami Tuhan, di setiap kehidupan rumah tangga, anak-anak, dan juga pekerjaan kami. Berkatilah setiap orang percaya yang dalam keadaan sakit, biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan dan pemulihan. Yang berduka, Engkau berikan penghiburan-Mu. Dan yang bergumul, Engkau Tuhan Allah kami yang menyertai agar kami mampu menghadapi setiap pergumulan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.